Hai, jumpa lagi dengan aku Tania. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pukul 3 dini hari teman-teman, kita mau sahur. Dan ini ya kondisi depan rumah aku. Terus itu kucingnya adik aku berkeliaran pagi-pagi. Jam segini tuh ibu aku sudah di lapak ya teman-teman, sudah jualan sama adik aku. Dan ini aku mau nyusulin. Aku persingkat ya, tadi itu aku sahurnya aku kasih di video short ya, kalian tonton sampai akhir. Dan ini pukul setengah 10 pagi aku langsung mau OTW ke Jogja teman-teman, sampai di Klaten ya. Dan ini tuh mallnya Kota Klaten. Belum lama itu telah dibuka ya bioskop di Jogja. Kalau kalian di wilayah Jogja bisa banget nonton di mallnya Klaten. Dan untuk sebelah selatannya mallnya itu ada alun-alunnya Klaten ya teman-teman, yang super duper indah. Dan ini pun habis selesai direnovasi. Pokoknya di sini tuh luas banget, terus tempatnya sangat nyaman, santai dan enak ya buat santai. Cerah banget dan super duper panas banget teman-teman. Ini tuh kali pertamanya aku motoran ya siang hari setelah sekian lama. Dan hampir jam 11 ya kita sampai di Jogja. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Untungnya teman-teman, meskipun panas terik gitu, adem banget ya, mukaku tuh nggak gerah gitu, berasa adem. Jadinya alhamdulillah kita nggak terlalu gerah. Langsung aja ya buka pintu. Kondisi rumah aku setelah aku tinggal 2 hari ya, lampunya menyala, kipasnya menyala. Aduh, ini juga ada setrikaan yang habis disetrika sama adik aku, belum di packing. Itu mungkin kipasnya itu nyala karena ini ya jemurannya biar cepat kering. Itu juga masih ada cucian yang belum dicuci ya, laundry. Nanti biar dicuci kalau sudah agak santai teman-teman. Langsung aja ya aku mau sapu-sapu, soalnya risih banget ya kakinya itu kalau jalan nginjekin sesuatu gitu. Jadinya yuk beberes dulu. Rapikan dulu ya area meja kerja, karena biasanya itu dipakai Sivano buat mainan teman-teman. Jangan lupa disapu-sapu, diangkat yang bisa diangkat, biar kakinya itu enak lagi ya buat jalan. Soalnya mungkin adik aku kemarin nggak nyapu, terus itu buat mainan anak-anaknya, jadinya itu ada pasir-pasirnya gitu loh. Terus itu kan lantainya berlobang ya, mungkin semut atau apa itu ada pasirnya gitu loh di lubangnya itu. Makanya tadi itu keinjek-injek, rasanya risih ya, makanya aku sapu-sapu dulu sebelum aku aktivitas yang lainnya. Buat teman-teman selamat puasa ya, semoga lancar sampai selesai. Dan ini tuh di kamar ya, langsung aja kebas-kebas terus disapu teman-teman. Soalnya aku tuh kalau pergi tuh selalu mengusahakan rumah atau kamar itu rapi ya, jadinya kalau sampai di kontrakan gitu nggak terlalu penat ya matanya lihat berantakan gitu. Langsung aja disapu, area depan kamar juga disapu, pokoknya disapu semuanya. Jangan lupa juga ya dapurnya dibersihkan, dilap-lap. Meskipun nggak dipakai tuh pasti ya ada rempah-rempah dari atap itu rontok, jadinya harus dilap-lap juga. Lama perjalanan dari Klaten ke Jogja itu cukup panas terik, dan untungnya nggak macet teman-teman. Tapi aku tuh senang banget ya, meskipun panas terik itu terasa adem gitu loh di badan aku. Jadinya aku tuh ngerasa enjoy aja ya, setelah sekian lama aku tuh nggak pernah mudik pakai motor lagi teman-teman. Apalagi siang hari ya, hampir udah lama banget nggak pernah. Terus itu oleh-oleh ya dari ibu aku seperti biasa, garang asem sama botol. Langsung aja aku keluarkan dan aku taruh lagi tasnya ke tempat semula. Nanti itu dibagi ya berdua sama adik aku. Jadinya ini aku mau taruh di kulkas dulu ya, nanti aku WhatsApp adik aku untuk kesini. Itu juga ada ya terik tahu telur nanti buat si Vano dan si Kenzo. Terus aku mau simpan aja ya di kulkas, soalnya ini tuh mudah basi ya teman-teman. Apalagi ini puasa, masih dimakannya nanti malam. Jadinya lebih amannya taruh di kulkas, nanti kalau mau buka puasa atau dipakai buat sahur tinggal dipanasin. Setelah itu aku tidur teman-teman sampai jam 3 ya. Pak suami sama adik aku tuh nyetrika, dan Pak suami ngomong ya si Kenzo. Dan ini sore hari teman-teman aku mau ngabuburit ya. Pak suami tuh ngebangunin aku buat ngabuburit. Kita mau ngabuburit di Masjid Jogokarian lagi ya.
di Prawiro Taman. Jadinya ini aku prepare pakai pakaian yang simpel-simpel aja, yang penting enak dipakai. Terus aku tuh pilih-pilih jilbab ya, mana yang mau aku pakai yang cocok sama baju aku. Ternyata itu nggak cocok, aku lepas lagi. Begitu ya teman-teman. Cewek itu kalau mau pergi tuh rempong banget ya, ganti ini ganti itu, padahal pakaian rapi-rapi dibongkar-bongkar ujung-ujungnya nggak dipakai, bikin berantakan lagi ya. Pilih-pilih lagi, ini akhirnya aku memutuskan pakai jilbab yang praktis aja ya, yang langsungan aja. Sudah pas, itu aja yang aku pakai. Poles-poles dulu ya, tipis-tipis aja biar merah merona pipinya. Terus jangan lupa alisnya, lipstiknya juga dipakein ya, biar nggak kalah cantik sama perempuan lainnya. Sebenarnya Pak suami itu ngelarang aku dandan juga ya, cuma aku memaksa buat dandan. Jangan sampai ya nggak dandan terus suami ngelirik ke perempuan lain, kena tampol nanti. Itu aku lagi dandan, Pak suami tuh sibuk banget ya ngerapiin pecinya yang mau dibawa buat ngabuburit dan sholat di Masjid Jogokarian. Itu aku sudah selesai teman-teman, aku ikat aja gitu, simple aja, selesai. Karena kan cuma naik motor ya, makanya pakai pakaian yang simple, yang enak dipakai waktu di jalan. Oke teman-teman, sudah selesai ya, aku juga mau rapikan mukena yang mau aku bawa ya. Aku lipat kecil, aku masukkan ke tas aja gitu. Aku masukkan ke tas kecil aja yang ada di belakang aku, itu cukup muat ya. Itu aku simpan mukena, terus 3 HP, dompet, parfum. Itu cukup banget ya tasnya. Alhamdulillah belinya murah meriah, tapi bisa dipakai banyak barang. Sudah siap, ala-ala dulu ya, langsung aja kita mau OTW. Itu ya si Vano dari jam 3 tuh sudah mandi, terus ngerecokin Pak suami di kamar. Aku lagi tidur ya, mereka berdua itu mainan di kamar, berisik, gangguin aku tidur dan ngajakin aku buat ngabuburit teman-teman ya. Akhirnya aku bangunkan dan langsung aja sudah sampai. Tadi itu si Vano ngambek teman-teman, dari jam 3 kan sudah mandi, sudah sholat asar, terus bercanda kan sama Pak suami. Terus pas giliran sudah mau berangkat itu dia ngambek ya. Aku pikir tuh dia pulang ke rumah, pas aku mau berangkat itu mau jemput dia, dia mainan pasir di pinggir jalan ya. Anak itu emang kadang-kadang tuh butuh ekstra kasih sayang memang. Dan ini di sini rame banget ya karena hari Minggu kan, membludak teman-teman, ramenya minta ampun. Terus kanan kiri aku itu pedagang kuliner semua teman-teman, penuh ya, rapet. Kalau kalian mau beli apapun itu di sini ada ya. Tapi kalau aku itu justru kalau ramai seperti ini tuh males ya buat beli. Aku jadinya cuma lewat aja. Terus tadi cuma beliin si Vano dalgona saja. Terus aku langsung menuju ke masjid ya, karena di tengah perjalanan itu sudah azan. Aku mampir dulu beli es buat batalin puasa, beli es kuwut ya teman-teman, 5 ribuan. Karena sudah azan, aku langsung aja mau menuju ke masjid karena di sana itu menyediakan menu buka puasa teman-teman. Mudah-mudahan masih kebagian. Langsung aja gas ya, karena masjidnya itu ada di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi lumayan agak jauh untuk jalannya. Semangat ya sambil cuci mata, lihat keindahan suasana sore hari. Langitnya itu bagus banget teman-teman, indah banget ya. Entah kenapa ya teman-teman, aku tuh orangnya paling nggak bisa ya jajan di tempat keramaian seperti itu. Langitnya bagus banget teman-teman, tuh lihat ya, cerah banget, apalagi hari Minggu. Banyak sekali ya mahasiswa yang kesini buat ikut bukber di sini ya. Aku langsung aja sampai di masjid. Alhamdulillah teman-teman, aku tuh kebagian nasi ya. Tadi itu sesi terakhir teman-teman. Yang di belakang aku tuh nggak kebagian sama sekali teman-teman, karena bapaknya tuh bilang ya, Mas sudah habis, mohon maaf, karena sudah 3.600 piring teman-teman. Ya ampun, astaga, masjidnya itu penuh dengan berkah barokah banget ya, berkelimpahan pahala sekali, karena setiap harinya itu mereka berbagi menu buka puasa sampai 3.500-an teman-teman, kadang tuh lebih ya. Semoga berkah barokah masjidnya, berkelimpahan pahala.
Selesai buka puasa, sholat maghrib, langsung ya aku tuh mau pulang. Aku beli es krim buat Civano, terus aku juga beli pentol sama amplop buat lebaran. Setelah itu aku lesehan bentar ya, duduk bentar istirahat, baru aku pulang teman-teman. Tapi aku tuh nggak langsung pulang ke kontrakan ya, aku tuh diajak Pak suami ngambil mobil Avanza sekalian di customer teman-teman. Karena tadi siang itu customer aku tuh WhatsApp ya, sudah selesai mobilnya dan minta diambil karena kena musibah orang tuanya meninggal. Turut berduka cita ya buat customer aku yang tercinta, semoga diberi kesabaran, keikhlasan dan ketabahan. Jadi mobilnya itu dititipkan di kosnya temennya ya, bukan di kosnya dia yang biasanya aku ngantar dan ngambil, tapi dititipkan di temennya. Dan sialnya itu teman-teman, bannya itu kempes semua, terus dopnya itu penyok semua teman-teman. Dan ada lecet juga ya, bagian depan itu penyok. Terus sampai di sini tuh customernya nggak bisa dihubungin ya, slow respon, mungkin baru berduka kan jadinya slow respon. Terus aku tuh berusaha nanya ke kanan kiri ya, yang lewat atau yang ada orang gitu, aku tanyain, Pak itu mobilnya parkir di situ, itu orangnya di mana ya tinggalnya. Terus aku juga bilang itu soalnya bannya kempes semua, penyok semua dopnya, tapi mereka semua bilang nggak tahu, dan itu ya penyoknya bagian depan. Karena mobil ini tuh parkirnya menutupi jalannya yang punya rumah sebelahnya kos ya teman-teman. Terus di sebelah sana, di sebelahnya mobil itu ada jalan juga yang untuk lalu lintas warga. Terus ini agak ke tengah gitu kan parkirnya, mungkin ada yang tanya mobilnya siapa, nggak ada yang tahu. Akhirnya mungkin dikempesin ya, 2 ban dikempesin, 3 dopnya dibikin penyok teman-teman. Dari jam setengah 8 ya sampai jam setengah 10 kita tuh ngurusin mobil ini, karena memang repot banget ya nungguin customer respon WA buat nanyain kuncinya di mana dan temennya siapa, tinggalnya di mana. Itu kan lama banget responnya. Akhirnya kita nungguin, terus setelah itu baru Pak suami dongkrak mobil bannya teman-teman. Sayang banget ya kalau harus pakai ban serepnya. Akhirnya bannya didongkrak, dilepas satu persatu. Terus Pak suami itu ngide ke tukang pompa ban teman-teman. Jadi dilepas satu, Pak suami pergi ke tempat pompa ban, terus bawa pulang lagi, dipasang, terus yang satunya dilepas ke tempat pompa lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi sayang banget ya kalau harus lepas ban serepnya. Untungnya kan di tengah kota, nggak jauh dari tukang bengkel yang bisa pompa ban mobil. Dan ada kendala ya teman-teman, di bagian ban belakang itu kan agak naik ya untuk lantainya itu. Terus ini nggak pas gitu loh, masangnya susah banget. Akhirnya itu kebingungan ya Pak suami. Aku tuh ngide itu ada batu, coba diganjal batu dongkraknya biar agak tinggi gitu loh, pas untuk masukin bannya lagi. Karena kan tadi kan kempes ya teman-teman, jadinya agak turun kan mobilnya. Ini kan sudah dipompa, sudah tinggi, dan itu nggak pas karena bawahnya itu ada itu loh, agak naik gitu loh, nggak datar. Makanya tadi itu dipasang sedikit, terus dongkraknya diganjal sama batu biar agak naik gitu. Cukup repot ya tadi itu. Dan banyak orang yang berseliweran, mungkin warga itu pada ngedumel ya, mobil siapa itu, mobil siapa itu. Padahal ada kita di situ ya, nggak ada yang negur, nggak ada yang nanyain juga. Ya kadang itu memang seperti itu ya teman-teman, hidup di kota, hidup di wilayah orang itu ya, kita nggak bisa sesuka hati seperti itu. Parkir nggak boleh sembarangan ya, kalau misalnya urgent atau apa, paling nggak itu izin sama orang di sekitar, biar nanti kalau ada yang nanyain gitu ada orang yang bisa jawab ya teman-teman. Jangan asal parkir sembarangan, nanti repot juga ya kalau mobilnya ditarik orang atau dibawa Satpol PP atau apa, kan juga repot ya. Dan siapa yang dirugikan tentunya juga kita ya, rugi waktu, rugi tenaga. Alhamdulillah juga Pak suami itu juga bisa ya soal perbengkelan gitu, dia juga paham. Untungnya nggak perlu manggil siapa-siapa, dia sendiri bisa mengerjakan. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya video aku. See you next video, bye.